Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring online di masa pandemi COVID-19 untuk mempelajari dan membagikan materi mengenai sejarah yang insya Allah nanti akan kita sampaikan dan kita bahas hari ini. Oke, anak-anakku yang saya sayangi, silahkan untuk dipersiapkan buku tulis sejarahnya dan alat tulisnya, sehingga nanti apa yang ada di video ini silahkan untuk dicatat dan ditulis, karena ingatan terbaik seorang manusia adalah menulis, dicatat begitu ya. Pun dengan konsep sejarah di awal waktu kelas 10 semester 1 bahwa sejarah adalah ada berkaitan dengan aksara atau tulisan ya, sehingga nanti bukti-bukti sejarah itu biasanya dalam bentuk tulisan begitu ya. Hingga silakan untuk menulis nanti materi yang akan saya sampaikan. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan Islam di Indonesia begitu ya. Dimana pada bab sebelumnya kita membahas mengenai Hindu Buddha sampai minggu kemarin kita ulangan ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai ini, perkembangan Islam di Indonesia. Tentu bahwa perkembangan Islam di Indonesia harus dimulai dengan bagaimana sih masuknya Islam ke Indonesia begitu ya. Nah, setelah masa Hindu Buddha pada kesempatan minggu kemarin, pada akhirnya Islam masuk ke Indonesia. Ada beberapa bukti masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ada bukti dari luar negeri yang diceritakan pertama oleh Marco Polo, seorang penjelajah samudra pada tahun 1292 atau abad ke-13 ini ya, bahwa di Perlak, Sumatera, penduduknya sudah menganut agama Islam. Begitulah yang disampaikan oleh Marco Polo, sehingga di Sumatera penduduknya sudah menganut agama Islam. Kemudian adapun dari Ibnu Battuta tahun 1345 atau abad ke-14, bahwa utusan kerajaan Delhi yang mampir ke Samudra Pasai Islam gitu ya. Samudra Pasai nanti kita akan bahas, yaitu adalah kerajaan Islam yang terbilang sudah tua di Indonesia ya. Oke, selain dari Marco Polo dan Ibnu Battuta, ada pula dari Hamahuan atau tahun 1400. Nah, di sini dia mengatakan atau menjelaskan bahwa sudah banyak saudagar Islam yang tinggal di pantai utara Jawa. Oke, 600 tahun sebelum itu ada dari Tibet mengatakan bahwa banyak mubalik yang datang ke Kumari atau Sumut, Sumatera Utara. Adapun Tome Pires, pelabuhan Malaka, ramai dikunjungi para pedagang dari barat seperti Kairo, Mekah, Gujarat dan lain-lain, dan pedagang dari timur seperti Siam, Pahang, Champa dan lain-lain, dan pedagang dari Nusantara seperti Tanjung Pura, Bangka dan lain-lain. Hal tersebut mengindikasikan adanya komunikasi atau hubungan antara pedagang dari barat dan pedagang dari Nusantara gitu ya. Sehingga sudah bersentuhan dengan Islam menurut Tome Pires. Adapun menurut Ibnu Harzazbet tahun 844 sampai 848, kerajaan Sribuza atau Sriwijaya di bawah kekuasaan Raja Zabag menguasai jalur perdagangan dan berhubungan dengan pedagang dari Cina, India, Arab dan Persia. Selain dari 6 sumber ini atau bukti dari luar negeri ini, ada pun begitu ya bukti dari dalam negeri.
maaf yang ini silahkan untuk dicatat terlebih dahulu. Kemudian dari dalam negeri adanya makam Fatimah binti Maimun dengan batu bersurat di Leran Gresik tahun 1111. Di sini sudah terdapat huruf Arab di makamnya. Itu menjadi sebuah bukti hipotesis bahwa sudah adanya campuran kebudayaan Arab dengan Nusantara, dengan bukti di dalam di makamnya sudah ada tulisan Arab gitu ya. Kemudian ada makam Malik Al-Saleh tahun 1297 Masehi atau abad ke-13. Ini adalah pendiri kerajaan Samudra Pasai, yang dimana nanti Samudra Pasai sendiri terkenal sebagai kerajaan Islam tertua di Indonesia begitu. Pun di makamnya terdapat lafaz atau huruf Arab begitu ya. Adapun makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, wafat tahun 1411, 19 abad ke-15, pun ada nisan atau jirat yang ditemukan di komplek makam Troloyo dan Trowulan gitu. Oke. Nah, pada umumnya para ahli Islam sepakat bahwa proses islamisasi secara meluas baru terjadi sekitar abad ke-14 dan ke-15, dan setiap daerah tidak bersamaan begitu. Adapun bagian lagi ke sini bahwa terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Yang pertama, menurut sarjana-sarjana barat begitu dari Belanda mengatakan bahwa Islam masuk ke kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat, Arab begitu ya, sekitar abad ke-13 Masehi. Kemudian mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Letaknya sangat strategis, berada di jalur perdagangan begitu. Yang kedua, menurut Husain Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Kalau tadi dari Gujarat, kemudian yang kedua dari Iran. Didasarkan adanya kesamaan budaya dan tradisi antara Persia dan Indonesia, yaitu merayakan 10 Muharram atau Asyura. Kemudian ada tradisi Tabot dan sebagainya. Yang ketiga, Buya Hamka mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab atau Mesir. Pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Oke, jadi itu ada 3 teori mengenai dari mana Islam berasal. Islam masuk ke Indonesia. Pertama dari Gujarat, Arab, kedua dari Persia, Iran, kemudian dari Mesir. Menurut Buya Hamka. Oke, kita masuk ke sini. Proses islamisasi atau proses pengislaman pertama itu dari perdagangan. Jadi sambil berdagang, para pedagang menyebarkan agama Islam begitu. Kemudian yang kedua ada perkawinan. Setelah berdagang, para pedagang menetap dan mengawini gadis-gadis setempat. Oke, kemudian yang ketiga, pendidikan. Dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, banyak anak-anak yang belajar agama Islam. Kemudian yang keempat dari dakwah. Nah, ini awal-awal ada dari Wali Songo atau orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Oke. Nah, adapun golongan penerima Islam di Indonesia pertama ada dari golongan elit, dari raja, bangsawan, dan penguasa. Pada waktu itu kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Kemudian ada golongan masyarakat bawahan atau para pedagang. Oke anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan di di WhatsApp ya. Oke, tetap sehat, jaga selalu jarak, kemudian kesehatan, jangan lupa selalu memakai masker, dan rajin-rajinlah cuci tangan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.